dokternya juga bilang ini perlu observasi karena Javier nggak mau makan, anaknya juga aktif dan anaknya juga melawan ketika dikasih obat. Jadi itu kayak mempersulit penyembuhannya. Dan maka dari itu aku coba terus berusaha dan cari opsi lain gitu ya. Walaupun memang dalam hati aku kayak anak aku cuma demam, jadi dia gak mau makan. Akhirnya jadinya gak ada nutrisi yang mengalir ke organnya. Dan di hari kelima, memang cek darah yang kedua itu hasilnya buruk banget. Leukositnya Javier di atas batas ambang semua sampai CRP-nya juga bisa 265. Leukositnya 23.000. Trombositnya aman. Nah, ya betul sekali Kak Rose. Jadi akhirnya ada infeksi bakteri yang cukup hebat sehingga dokter bilang di rumah sakit ini kita tidak menyediakan untuk penyakit yang akan saya sampaikan ini gitu ya. Kita mau menyampaikan sesuatu, mungkin saya bingung nyampainya gimana kata dokter tersebut. Tapi saya harus sampaikan Bu. Jadi anak ibu terdiagnosa Kawasaki. Loh, aku kaget dong Kak Rose karena aku cuma tahu anakku itu demam ya disebabkan karena dia terlalu aktif dan nggak ada nutrisi masuk. Jadi dia cuma ngemil, minum susu. Itu kan nggak nolong ya, apalagi anak 4 tahun. Ya udah, aku tetap kekeh. Ya udah kita coba dulu, Dok. Kasih waktu saya 1 jam karena memang dokter tersebut sudah di level yang ayo transfer rumah sakit ke rumah sakit dan menjalani berbagai cek yang dari diagnosa yang saya bilang gitu, yaitu Kawasaki. Dan akhirnya aku coba open minded juga, nanya sama pasien-pasien yang pernah mengidap Kawasaki disease. Aku telepon Selfie. Selfie ya mungkin karena secara kasat, jadi dia bilang coba deh, coba Beb ke profesor ini, ikutin runtunannya, kayaknya anak lo ke arah situ. Cuman balik lagi, di situ aku banyak keluarga yang ngumpul dan mereka langsung big no-no, kayak Javier kita kembalikan ke dokter yang menangani dia dari kecil. Dan akhirnya aku coba negosiasi sama rumah sakit yang ya aku terima kasih banget sama rumah sakit tersebut karena mereka juga penanganannya cukup baik. Akhirnya kita transfer Javier dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang ada di dokter langganannya di Pulau Mas. Jadi aku menempuh 1 jam 30 menit 60 kilo mindahin Javier dengan ambulans dan aku cuma bisa doa, ya Allah, aku yakin anakku cuma demam biasa, tidak Kawasaki. Ya udah, akhirnya aku ketemu sama dokter Alders, dokter yang megang Javier dari bayi. Terus anak aku dilanjutin infusnya dan tim dokter yang di rumah sakit yang lama meneruskan medical historinya. Aku cukup tenang di situ dan aku sama suami aku udah nangis-nangisan tuh kayak ini nggak mungkin gitu kan. Terus aku tanya sama dokter, Dok, Javier nggak Kawasaki kan? Oke, sekarang ini anak ini kembung, perutnya belendung lebih dari dadanya. Jadi Javier tuh 5 hari tuh aku udah ngomong sama pihak rumah sakit yang pertama, Javier nggak mau makan Dok. Apakah obat-obat ini bisa membantu nutrisi dia? Yes, bisa. Karena ini semua vitamin, ada semua di sini. Jadi tenang. Tapi upayakan makan. Bagaimana bisa mengupayakan anak makan sehingga dia ketakutan dengan mampetnya infus. Jadi infusnya Javier dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sini. Jadi asumsi aku sementara adalah Javier terjadinya demam itu justru karena dia terlalu stres. Nah kalau aku nggak pindah, nggak sigap ke dokter langganan, mungkin Javier akan terus begitu. Tapi ternyata Allah Maha Baik, doa aku didengar, dipegang dokter Alders, diresepin obat, aku minumin 1-2 kali dengan jarak 6 jam, besoknya anakku bisa makan. Di hari ke-6 dan ke-7 anakku lebih baik. 17 April kita keluar dari rumah sakit. Dan sampai detik ini anakku tidak terbukti Kawasaki, hanya infeksi bakteri. Lega banget. Lega. Gitu singkatnya. Jadi aku kayak tenang Cik, tenang, nggak boleh nangis.